Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu, nikmat literasi, banyak faham sehingga kita bisa berargumentasi, berbeda pendapat. Jadi kalau kata orang, kepala bule sama bundar, ya, kepala bule sama bundar, tapi isinya berbeda-beda. Dan isinya ada segitiga, isinya ada kotak persegi panjang, persegi, eh, siku, apa segala macam kerucut. Itulah kepala bule bundar, isinya berbeda-beda. Jadi alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah. Nah, yang kedua, selawat serta salam kepada junjungan semesta alam Nabi Muhammad SAW, bukan hanya sebagai pahlawan, bukan hanya sebagai guru spiritual, bukan hanya sebagai pencerah umat, bukan hanya sebagai nabi akhir zaman, tapi pemberi syafaat. Maka selayaknya, sepatutnya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab tangan saya ini ada buku kitab Al-Hikam yang sering dibahas oleh Ustadz kita, guru kita Abdullah Agim Nastiar, ya, Agim, sering disapa Agim. Ini yang sering beliau bahas biasa di dalam ceramah-ceramah beliau. Di dalam ceramah Buya Ar-Rasyid Hasim, guru kami di Bogor, juga sering membahas masalah kitab Al-Hikam. Di TVRI juga sering, kalau tidak salah hari Kamis subuh, itu penjelasan kitab Al-Hikam oleh guru spiritual kami, Syekh Muhammad Fathur Rahman. Syekh Muhammad Fathur Rahman ini pendiri guru Torikot, ya. Nah, yang sering dibahas itu kitab Al-Hikam dari Imam Zahili mengatakan di dalam kitab Al-Hikam, Abu Hasan Al-Zahili berkata, aku dipesan oleh guruku Abdus Salam bin Masyi radhiyallahu, jangan Anda melangkahkan kaki kecuali untuk sesuatu yang dapat mencapai keridhaan Allah, dan jangan duduk di majelis kecuali yang aman dari murka Allah, yakni bukan maksiat, dan jangan bersahabat kecuali kepada yang dapat membantu berbuat taat kepada Allah, dan jangan memilih sahabat karib kecuali orang yang menambah keyakinanmu terhadap Allah, sedang yang demikian ini kini sangat jarang didapat. Di dalam kitab ini dijelaskan, Imam Zahili radhiyallahu anhu mengatakan, jangan engkau melangkahkan kaki kalau tidak mendapatkan keridhaan Allah. Jangan kamu berteman dengan seseorang hanya membuat murka Allah itu bertambah. Artinya, mengacu kepada di zaman dahulu, karena dari Ashabul Kahfi, kenapa dia lari ke gua, dari Nabi Muhammad SAW lari ke gua Hiro, dari ajaran kuno juga ada sebagian orang bertapa, mengasingkan diri. Itu salah satu cara mengenal diri. Dalam artian, untuk apa berkumpul hanya untuk menggibah, ya, menjelekkan, menghina, mencemooh orang yang tidak ada gunanya sama sekali. Mendingan waktu-waktu itu kita gunakan untuk belajar. Salah satunya seperti ini, kita belajar, membaca, banyak paham literasi, banyak paham perbedaan pendapat, sehingga wawasan kita luas. Ketika wawasan kita luas,
kita tidak mudah terprovokasi oleh sarkisme atau paham-paham yang membuat telinga atau kuping kita panas. Karena yang memang sewajarnya. Bukankah para nabi dimusuhi? Bukankah eh, para sahabat juga pun demikian? Memang ada sebagian sahabat yang punya eh, keberanian untuk menyampaikan kebenaran dan tidak ada yang berani menyanggahnya. Umar bin Khattab contohnya. Barang siapa yang ingin pulang dalam balik nama saja, kata Umar ini, silakan datang ke Gunung Jabal Uhud. Ya, pasti apa? Kurang lebih pasti akan balik nama saja. Artinya kalau ingin menjaga Umar, siap-siap mati katanya. Itu saking beraninya Umar bin Khattab. Artinya apa? Pedang yang akan bicara. Kalau ingin menjaga risalah Nabi, kita bukan Nabi, bukan sahabat. Bahkan guru-guru kami Buya Ar-Rasyid, bahkan sealim setawadu Ustadz Hanan Attaqi saja kadang ya, dicemooh bagaimana lembutnya Kiai Abdullah Gimnastiar yang sering kita sapa Aagim, bagaimana lembutnya cara beliau pun banyak banyak yang membencinya, ya kan? Nah begitulah namanya mengajak, kadang sales sales saja menjual barangnya, menjual bukunya, menjual obat-obatan, ya kan? Kadang ditolak, kadang diusir penjual obat yang pada hakikatnya orang butuh obat, ya, orang butuh obat tapi dicemooh, dicaci, diusir, bahkan itu penjual obat. Bagaimana dengan orang yang menyampaikan kebenaran? Jadi wajarlah kita dibenci, wajarlah kita disingkirkan mungkin, ya. Ya itulah namanya tantangan dai, ya, yang mengajak kepada kebenaran. Jadi sewajarnya kita mendapat tantangan-tantangan itu, ya, nggak masalah. Seperti kata Imam Zahzili tadi, kalau tidak menambahkan keimanan, kalau tidak menambahkan efek cinta mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya nggak masalah. Selama kita benar, kita sampaikan kebenaran itu. Toh tidak mesti kebenaran itu kita sampaikan di muka umum. Ada sekarang media sosial. Media sosial ini salah satu media untuk menembus kepala-kepala yang kokoh itu. Menembus kepala-kepala yang tadinya keras. Bayangkan, ya, Ibnu Hajar melihat, Syekh Ibnu Hajar melihat tetesan air di batu. Batu saja bisa tembus oleh tetesan air yang berulang. Bagaimana dengan manusia yang tiap detik, tiap menit dicecoki, diberi faham tentang bagaimana indahnya Islam, bagaimana perbedaan mazhab, bagaimana para guru-guru berbeda pendapat, tetapi tetap saling menghormati, tidak tidak mengusir, tidak menutup diri dengan ilmu-ilmu yang lain, apalagi memblok ilmu-ilmu yang mungkin katanya lebih mudah, padahal yang dia kata lebih mudah mungkin lebih tua daripada yang muda. Itulah namanya hidup, tetap ada perbedaan. Ini hanya pembukaan, baru pembukaan kitab Al-Hikam, ya, kita belum masuk bab pertama. Di dalam surat Al-Fatir Allah mengatakan inna syaiton kana lakum aduwwan fattakhizu aduwwa. Inna syaiton lakum aduwwan fattakhizu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu musuhmu, maka waspadalah selalu dari tipu daya musuh itu. Jadi kita harus di dalam surat Al-Fatir ini kita harus selalu waspada kepada tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan itu
halus. Oh, jangan zikir Allah, 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 karena tidak ada contoh. Padahal ala zikrullah akbar. Zikir Allah itu besar, bahkan bisa mengguncang dunia. Allah, Allah, Allah. Itu zikir itu bisa membuat setan itu, orang yang kerasukan, kita sebut nama Allah, takut setan. Apalagi kita azan, kita sebut ikoma, azan di depan orang yang kerasukan, itu pasti menangis setannya. Aku yakin saya. Ya kalau tidak percaya, kita buktikan. Kalau ada yang kerasukan undang saya ruki ya dia. Aku yakin dia akan teriak mendengar azan atau mendengar nama Allah. Aku yakin. Ya jangan terlalu lama-lama ya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Karena ini yang perdana untuk membahas kitab Al-Hikam. Insya Allah kedepannya kita akan membahas ya, kitab Al-Hikam ini bab pertama sampai bab ke terakhir. Ada belasan bab ya. Mungkin kita akan bahas per halaman agar tidak